Hari ini saya bersama Bapak Tamrin Dahlan, seorang pegiat literasi. Beliau aktif menulis di platform netizen kompasiana.com. Gitu. Kenapa saya bisa baca itu? Saya nulis tiap hari, saya jilid. Ini kadang-kadang isinya kemana-mana ini. Cuman kalau punya ISBN itu nanti kita store ke Perpustakaan Nasional. Nanti disimpan di situ. Tapi syaratnya harus ada ISBN. Ya. Buku saya ada semua di sana. Ya. Syaratnya kalau sudah terbit, kita store ke sana satu buku. Jadi buku kita ada, jadi bisa dibaca orang, forever lah, ini abadi. Itu keuntungan buku. Ya. Buku kita disimpan di sana. Jadi di-googlein orang dimanapun buku kita. Penulis itu kan yang menurut kacamata saya penulis itu macam-macam ya. Ada penulis yang dia menulis karena ada faktor ingin mendapatkan sesuatu secara finansial, jadi mendapatkan uang dan lain-lain. Tapi saya melihat Pak Tamrin Dahlan goalsnya nggak ke sana gitu. Karena beliau menulis saja, dia tidak memikirkan secara komersial akan dapat uang apa enggak. Kemudian beliau objektif. Ada beberapa tulisan beliau yang saya baca dari buku-buku itu beliau angle-nya itu seperti yang beliau bilang tadi, ada pena sehat ya, pena saran sama pena kawan. Beberapa buku contohnya ya, buku Prabowo Presidenku, di halaman 32 beliau bilang bahwa Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi jadi wakil, dan Pak Ahok jadi menteri. Padahal pada saat itu tiga orang itu adalah orang yang jadi omongan, dan orang semua seperti ada kiblat A, ada kiblat B, ada condong ke kiri dan ke kanan. Tapi beliau menulisnya dengan sangat objektif. Padahal di halaman 42 beliau juga bilang Pak Jokowi harus meniru Ahok. Kemudian di halaman 114, saya ingat sekali di buku Pak Prabowo Presidenku itu, beliau bilang bahwa Pak Prabowo sangat mendukung dan sangat menghormati Ahok. Itu yang hal yang menurut saya tidak semua penulis mau melakukan hal itu, karena kebanyakan penulis itu melakukan sesuatu itu atau menulis sesuatu itu benar-benar berseberangan. Kalau menyatakan Pak Ahok ya Pak Ahok aja, Pak Prabowo, tapi tidak menulis secara objektif. Jadi beliau menulisnya juga sangat objektif. Dan di setiap tulisan beliau saya melihat ada nilai edukasi banyak sekali. Ada satu buku yang tentang Magnet Baitullah itu, dengan latar belakang beliau itu, beliau ini kebetulan sekolahnya kesehatan, beliau pernah jadi kepala rumah sakit, beliau juga jadi ketua masjid DTKM, beliau juga pernah jadi direktur BNN, beliau juga jadi penulis. Jadi dengan latar belakang berbagai macam itu, beliau menulisnya itu dengan penuh knowledgeable gitu ya, sangat edukatif. Jadi tadi objektif, edukatif, dan menghibur. Jadi kan kita sering membaca tulisan-tulisan ya, orang merangkai kata-kata, tapi menurut saya Tamrin Dahlan itu kata per katanya itu seperti apa ya, setiap kata itu ada makna gitu. Dari pantun-pantun beliau itu saya melihat pantun-pantunnya sangat menghibur dan sangat kalau orang Minang itu kan kalau menyampaikan sesuatu karena itu nggak straight to the point. Jadi nggak ya seperti orang main biliar gitu ya. Dan beliau itu seperti situasional sekali. Saya mencoba di kepala saya menghubung-hubungkan. Kalau misalnya trennya sekarang ini lagi membahas tentang pemilu, beliau akan membuat pantun yang disesuaikan dengan pemilu, tapi tidak strict to the point bahwa beliau tidak suka atau suka gitu. Itu yang saya rasakan. Nah, konsistensi juga menurut saya, jarang orang mau menulis sampai hari bahkan jamnya itu konsisten. Kan ada orang menulis besok enggak, kadang menulis tapi beliau bisa jamnya itu kita tunggu nih sekitar jam sekian nanti akan muncul pantun. Itu konsistensi yang luar biasa ya, orang yang menurut saya kan latar belakang beliau Polri, jadi kedisiplinan itu sangat terasa. Salah satu penulis Kompasiana yaitu namanya Pak Gunawan BB, nggak tahu apakah hadir di sini, beliau bilang menulis itu adalah obat. Jadi Allah bilang kan manzallallahu da'anila zallallahu sifaha. Jadi Allah menciptakan penyakit tetapi juga menciptakan obatnya. Jadi obat itu kan tidak harus makan obat, tidak harus istirahat, tidak harus herbal, tidak harus meningkatkan imunitas, tidak harus makanan, tapi juga ternyata menulis itu adalah obat. Dan itu tulisan adalah Pak Gunawan BP, mungkin bisa dicari di Kompasiana, dan saya sangat sepakat sekali ya, ada Pak Gunawan BP. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini semuanya menjadi ibadah, dan mungkin kata per kata yang kita buat setiap hari itu kelihatannya sepertinya biasa saja buat kita, tapi ternyata bermanfaat buat banyak orang, dan itu menjadi ladang sedekah. Itu adalah jalan untuk merunutkan cara berpikir kita. Ya, merunutkan cara berpikir. Kalau kita ngomong secara lisan, kita bisa pindah-pindah alineanya. Sekarang ngomongin telur, terus tiba-tiba ngomongin bebek, tiba-tiba ngomongin besi beton, enak.
Tapi begitu dalam tulisan nggak bisa begitu. Ya, alinea pertama ngomongin apa, alinea kedua ngomongin apa, alinea ketiga ngomongin apa, alinea keempat ngomongin apa. Jadi menulis adalah salah satu cara bagaimana melatih diri kita membangun struktur berpikir. Ya, itu poinnya menurut saya yang paling mahal. Bahwa buku, bahwa podcast, bahwa vlog atau apa, itu output menurut saya. Output, ya kan? Medianya. Bahwa dia hanya menjadi kumpulan quote saja pun fine gitu. Tapi basicnya adalah struktur berpikir. Nah, sekarang kita cek kepada tulisan kita. Apakah struktur berpikir kita ketika membuat satu tulisan tahun yang lalu dengan tahun sekarang, struktur berpikir kita kemana? Iya. Inilah bentuk evaluasi. Nah, poin penting yang menurut saya jarang mungkin dibicarakan orang dalam workshop penulis adalah bagaimana seorang penulis melakukan evaluasi terhadap tulisannya, ya kan, untuk dia bisa naik kelas. Kita udah mengumpulkan tulisan dan bikin jadi buku. Begitu jadi buku tuh kita lihat. Tapi ini kan master, ya kan Pak Dede ya? Master. Kita bisa melakukan semacam revisi lagi, mau begini, oh artikel ini nggak cocok nih urutannya, oh begini, oh ilustrasinya begini dan segala macam. Jadi ada ruang untuk evaluasi. Itu yang saya ceritakan tadi. Belum matang banget. Iya. Tapi kan bukunya udah jadi dulu. Sama dengan nih, ngapain kita menganalisa motret tapi kita belum ngejepret gitu loh. Ngapain? Betul. Wah, kok cahayanya begini. Oh, itu backlight. Oh, bajunya nggak cocok. Oh, rambutnya kayaknya udah hutan. Oh, belum jepret. Gitu loh. Ini struktur berpikir. Jadi, lakukan dulu. Nah, jadi bukunya. Baru duduk, evaluasi. Oh, ini covernya nggak mencerminkan sama isinya nih. Itu apa dan segala macam. Bisa diganti. Ah, inilah dia ruangnya. Teknologi memungkinkan itu. Dulu teknologi belum memungkinkan itu. Saya pikir ini luar biasa ya. Maksudnya kita mengenal Pak Dede sebagai sesama penulis, tapi kemudian dalam 10 tahun perjalanan di Kompasiana, Pak Dede kemudian menjadi leader di antara kita. Kenapa saya sebut menjadi leader? Karena Pak Dede menjadi inisiator, menyediakan wadah untuk kita, para penulis di Kompasiana, yang secara indie untuk menerbitkan buku. Bapak Tamrin Dahlan ini sudah menerbitkan 30 judul buku. Jadi kalau rata-rata satu buku itu berisi sekitar 30 tulisan, berarti 30 buku kali 30 tulisan. Artinya 900 artikel dikumpulkan kemudian diterbitkan menjadi 30 buku. Dalam konteks menulis, ini adalah sebuah kreativitas yang patut kita apresiasi. Yang unik, Bapak Tamrin Dahlan ini tidak menjual buku itu, tapi ia menempatkan buku itu sebagai catatan kehidupan.